around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why, the devil tell me about the future sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Sinta Cahyani. Langsung aja ya. Jadi kali ini aku nggak akan sendiri teman-teman. Aku bakalan ngundang teman aku. Bentar ya, aku panggilin dulu teman aku ya. Tuh, 2, 3. Tadam. Nah, jadi ini guys teman aku tadi yang aku bilang yang bakal nemenin aku hari ini. Kita persilakan dulu Kak Arifanya buat perkenalkan diri ya. Silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Arifa Namadani dengan NIM 2100239 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, jadi gitu teman-teman, kita udah kenalan sama Kak Arifa kan. Sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang pendidikan masyarakat ya kan Kak? Iya, Kak. Nah, jadi aku mau langsung nanya, boleh nggak sih? Boleh. Oke, jadi menurut Kak Arifa nih, pendidikan masyarakat itu apa sih gitu kan? Terus apa juga manfaat dari pendidikan masyarakat ini bagi Kak Arifa sebagai pendidik dan kenapa gitu? Baik, saya langsung jelasin ya, Kak. Boleh Kak. Nah, jadi pendidikan masyarakat itu merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka di masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini memiliki prinsip pendidikan yaitu yang pertama partisipasi dan keragaman yang mengarah pada pendidikan yang menghargai orang dan pengalaman mereka. Nah, untuk manfaat dari mempelajari pendidikan masyarakat ini bagi peningkatan kompetensi sebagai saya nih sebagai pendidik yaitu adalah bertanggung jawab untuk memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memecahkan masalah mereka di suatu masyarakat tersebut. Nah, pendidikan masyarakat ini juga dapat mempromosikan kepribadian, kepemimpinan, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, itu Kak. Oh, jadi gitu ya guys, sudah tahu semua apa itu pendidikan masyarakat, terus gunanya juga buat Kak Rifa sebagai pendidik. Aku mau nanya lagi dong Kak, menurut Kakak apa sih itu karakteristik pendidikan masyarakat, terus contohnya apa gitu Kak? Nah, untuk karakteristik pendidikan masyarakat ini terdapat ada 5. Yang pertama yaitu memprioritaskan pendidikan budaya, di mana pendidikan masyarakat ini mencakup pendidikan budaya, seni, dan juga tradisi. Nah, untuk contohnya itu adanya sebuah program pendidikan budaya yang mengajar masyarakat tentang budaya lokal seperti seni tradisional, kesenian, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu memprioritaskan pendidikan keagamaan, di mana pendidikan masyarakat ini juga mencakup pendidikan keagamaan dan juga kepercayaan. Contohnya seperti adanya program pendidikan keagamaan yang mengajar masyarakat tentang agama dan kepercayaan yang diberikan oleh para guru keagamaan. Dan yang ketiga yaitu memprioritaskan pendidikan sosial, di mana pendidikan masyarakat ini mencakup pendidikan sosial tentang hubungan sosial, sosialisasi, dan contohnya yaitu adanya program pendidikan sosial yang mengajar masyarakat tentang hubungan sosial seperti etika, keadilan, dan juga toleransi. Nah, yang keempat yaitu memprioritaskan pendidikan politik, di mana pendidikan masyarakat ini mencakup pendidikan politik seperti tentang politik, hukum, dan juga kebijakan. Nah, untuk contohnya yaitu seperti pendidikan tentang sistem pemerintahan, hukum, dan juga kebijakan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, memprioritaskan pendidikan lingkungan, di mana mencakup pendidikan lingkungan seperti lingkungan hidup, lingkungan fisik, dan juga lingkungan sosial. Nah, untuk contohnya yaitu adanya program pendidikan lingkungan yang mengajar masyarakat tentang lingkungan hidup, seperti pendidikan tentang pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan juga pengelolaan hutan. Oh gitu guys, panjang ya penjelasannya. Buat teman-teman yang mungkin lupa sama penjelasan tadi, bisa geser aja videonya. Jadi tadi itu ada berapa Kak?
Ada 5. Oh, ada 5 teman-teman. Di situ juga ada contohnya. Jadi teman-teman dia bisa paham lah ya sama penjelasan Kak Rifa tadi ya Kak. Iya. Bagus banget ya pemahaman Kak Rifa ini. Kita berikan aplaus dulu. Eh, aku aku juga mau nanya lagi dong Kak. Menurut Kakak nih apa sih itu pembelajaran seumur hidup gitu? Terus juga gimana contohnya? Nah, untuk pembelajaran seumur hidup atau dalam bahasa Inggrisnya itu lifelong learning. Oh, ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, ya, Ya. merupakan konsep yang mengacu pada pendidikan yang berlangsung selama hidup, di mana individu ini akan melanjutkan pendidikan belajarnya selama semasa hidupnya. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti belajar di lingkungan kerja, belajar online, mengikuti kursus, atau melanjutkan pendidikan di sekolah. Nah, untuk contohnya yaitu dari pembelajaran seumur hidup, yaitu seperti belajar bahasa asing, belajar cara membuat makanan, atau belajar cara membuat produk kreatif. Gitu ya guys. Jadi itu juga bisa melalui kursus online juga Iya. bisa ya Kak. Banyak banget cara yang bisa kita dapetin buat apa tadi ya kamu nanya apa tadi ya? Pembelajaran seumur Iya, hidup. pembelajaran seumur hidup guys. Bisa banyak kita dapeti teori-teorinya gitu ya guys. Terus aku mau nanya lagi dong Kak. Nah, tadi itu kan aku udah nanyain tentang pendidikan seumur hidup. Kalau misalnya tentang keterlibatan masyarakat sama penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat itu gimana sih Kak? Terus contohnya juga apa aja gitu? Oke, baik. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang keterlibatan masyarakat dulu nih. Nah, keterlibatan masyarakat ini merupakan konsep yang mengacu pada penglibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan, atau pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan. Nah, untuk contohnya yaitu pendidikan yang melibatkan komunitas dalam pengembangan program pendidikan, atau pendidikan yang melibatkan komunitas dalam pengembangan fasilitas pendidikan. Nah, yang kedua yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, penggunaan sumber daya yang efisien ini merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan sumber daya dalam pendidikan yang efektif dan juga efisien. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penggunaan teknologi, penggunaan sumber daya manusia yang efektif, atau penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. Nah, untuk contoh dari penggunaan sumber daya yang efisien ini adalah penggunaan teknologi untuk mengolah data statistik pendidikan, atau penggunaan sumber daya manusia yang dapat diperbarui untuk melakukan tugas pendidikan. Oh, gitu. Penjelasannya lumayan mudah dipahami gitu ya. Tapi selain itu aku juga mau nanya dong Kak tentang apa sih bedanya pendidikan non formal dengan pendidikan yang informal. Terus gimana juga peran masing-masing tersebut dalam pendidikan nasional gitu. Baik, kita jelasin dulu perbedaannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk pendidikan non formal ini merupakan jenis pendidikan yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di luar sistem sekolah, dan juga memiliki tujuan untuk membantu peserta didik atau masyarakat untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, untuk contoh dari jenis pendidikan non formal ini seperti kelompok belajar, sanggar, tempat kursus, atau lembaga pelatihan. Sanggar masuk juga ya Kak ya? Iya, masuk pendidikan non formal. Nah, sedangkan untuk pendidikan informal itu kadang disebut sebagai pendidikan di luar sekolah, di mana merupakan jenis pendidikan yang berlangsung secara alami dan tidak terstruktur, yang terdiri dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, dan juga interaksi dengan orang lain. Nah, contoh dari jenis pendidikan informal ini seperti pengalaman di rumah, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan juga pasar atau perpustakaan, dan juga media massa. Oh, aku baru tahu nih Kak, ternyata pendidikan informal itu berasal dari kehidupan sehari-hari yang ada di rumah, Iya. yang hubungan tetangga, lingkungan pekerjaan, permainan, bahkan pasar nih teman-teman. Cuman aku aja yang baru tahu, apa teman-teman juga baru tahu nih? Oh, jadi gitu ya Kak. Terus gimana lagi Kak? Nah, untuk peran masing-masing dari pendidikan non formal dan informal ini, untuk pendidikan non formal ini
memiliki tujuan untuk membantu peserta didik atau masyarakat untuk mencapai tujuan belajarnya, seperti membangun keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Nah, sedangkan untuk pendidikan informal ini memiliki tujuan untuk membantu peserta didik atau masyarakat untuk mencapai tujuan belajarnya, seperti membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi gitu teman-teman, penjelasan dari Kak Rifa nih sangat bisa mudah sangat dipahami gitu. Makasih ya Kak, aku bener-bener baru tahu yang pendidikan informal tadi. Nah jadi aku pertanyaan terakhir deh Kak, aku mau nanya, menurut Kakak apa sih itu penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat sekarang ini? Terus contohnya apa gitu Kak? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ini akan saya jawab dan jelaskan ya sedikit. Nah, dalam era teknologi ini, pendidikan masyarakat ini dapat diaplikasikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dimana untuk contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Misalnya, kita dapat menggunakan aplikasi pendidikan untuk membuat materi pendidikan yang lebih interaktif dan menarik. Nah, selain itu menggunakan teknologi virtual reality dan juga augmented reality untuk membuat pembelajaran yang lebih tangible dan mempengaruhi pemikiran siswa. Dan selain itu, pendidikan masyarakat sendiri juga dapat diaplikasikan melalui program-program yang berkaitan dengan kebudayaan dan keagamaan. Misalnya dengan menggunakan teknologi untuk membuat video dokumenter tentang budaya dan juga agama yang lebih menarik dan juga dapat mudah dipahami. Nah, selain itu, kita dapat menggunakan teknologi untuk membuat platform diskusi yang lebih mudah diakses dan juga interaktif. Oh, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Aduh, pertanyaan aku udah habis nih buat Kak Rifa. Berarti kita udah sampai di penghujung video. Makasih ya Kak buat penjelasannya hari ini tuh. Jawabannya sangat mudah dipahami. Juga kita dapat ilmu baru nih dari Kak Rifa. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa teraplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah Kak, selain Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan Kak Rifa tadi yang aku tangkap nih, pada teman-teman yang gak usah risau gitu buat terus belajar ke depannya, karena dari penjelasan Kak Rifa tadi tentang pendidikan masyarakat dari yang aku tangkap itu kan tujuannya memberikan fasilitas kepada peserta didik ya kan Kak ya. Nah, jadi teman-teman gak usah risau buat belajar karena kita bakalan didukung, difasilitasi juga gitu ya kan Kak. Ada juga dari program program pemerintah buat peserta didik agar yang maksud tuh yang kurang itu ya kan Kak ya, kurang mampu gitu, terus yang berbakat tapi kurang mampu tuh juga banyak dorongan kayak beasiswa itu. Jadi teman-teman nggak usah risau lagi buat takut gimana kedepannya untuk pendidikannya. Nah, segitu aja mungkin video kita pada kali ini. Makasih ya Kak Rifa. Aku Sinta Cahyani. Dan saya Arifah Ramadhani. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.